Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kodam Sejati dimanapun berada? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya dari segala penjuru. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat sekalian, pernahkah kalian menyadari bahwa tubuh kita sebenarnya menyimpan peta spiritual yang belum sepenuhnya kita mengerti? Bahwa di balik garis-garis halus yang membentuk telapak tangan, tersimpan kode-kode langit, jejak energi tak kasat mata yang menjadi penghubung antara kita dengan kekuatan spiritual alam semesta. Di antara sekian banyak garis yang ada di telapak tangan manusia, ada satu garis yang langka dan tidak dimiliki semua orang. Garis ini berbentuk seperti bulan sabit. Biasanya terlihat melengkung lembut, berada di bawah jari kelingking atau mengelilingi dasar ibu jari. Garis ini bukan hanya unik, tapi juga menyimpan misteri dan kekuatan tersembunyi. Konon katanya, orang-orang yang memiliki garis ini bukanlah orang sembarangan. Mereka dipercaya menyimpan daya spiritual yang tinggi, energi gaib yang mampu mempengaruhi dunia halus. Sejak zaman dahulu, para wali, tabib putih, hingga pendekar spiritual menghormati keberadaan garis ini. Mereka menyebut pemiliknya sebagai penjaga keseimbangan. Lalu bagaimana jika garis tangan istimewa ini dipadukan dengan tanaman sakral yang telah dikenal turun-temurun sebagai pelindung rumah dan pengusir energi negatif? Tanaman tersebut tak lain adalah daun sirih. Ya, daun sederhana yang biasa kita temui di kebun atau pekarangan rumah, yang sering digunakan untuk menguatkan gigi, menyembuhkan luka, hingga menyegarkan mulut. Tapi tahukah kalian, daun sirih bukan sekadar tanaman biasa, ia menyimpan vibrasi spiritual yang kuat. Daunnya mengandung energi pembersih, batangnya memancarkan ketenangan, dan aromanya dipercaya mampu menembus lapisan dimensi gaib di sekitar manusia. Dan jika dua kekuatan ini bertemu, garis bulan sabit dan daun sirih, maka yang terjadi bukan sekadar reaksi biasa, tapi ledakan energi dalam bentuk getaran halus yang mampu membersihkan, menolak serangan gaib, dan membangkitkan kekuatan spiritual seseorang. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pertanda dari alam, bahwa siapapun yang memiliki kombinasi ini telah ditandai untuk menjalankan peran sebagai pelindung, penyembuh, dan pembela dari kekuatan-kekuatan hitam yang menzalimi. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 ledakan energi spiritual yang terjadi saat garis tangan bulan sabit bertemu dengan daun sirih. Penjelasan ini bukan hanya berdasarkan hikmah, tapi juga didukung oleh pengalaman para praktisi ruqyah, para guru spiritual, dan cerita nyata dari dunia metafisik. Simak videonya sampai tuntas, karena setelah ini kamu mungkin akan mulai melihat tanganmu dengan pandangan yang berbeda. Siapa tahu kamu termasuk salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan terpendam tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel Kodam Sejati dengan menekan tombol like, berikan komentar, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai penjelasannya. Ledakan pertama, aura pembersih ruangan. Membersihkan energi negatif secara menyeluruh. Garis bulan sabit bukan hanya sebuah bentuk, tapi sebuah gerbang menuju dimensi energi spiritual. Garis ini mampu menyaring dan menyalurkan energi dari alam halus. Sementara itu, daun sirih dikenal dalam pengobatan tradisional dan ilmu metafisika sebagai penyerap energi negatif yang sangat efektif, baik yang berasal dari jin, sihir, maupun trauma non-fisik.
ketika daun sirih disentuhkan pada tangan pemilik garis bulan sabit, baik dalam bentuk segar, diremas maupun dibakar dalam ritual tertentu, maka akan terjadi gelombang pembersihan aura yang menyebar ke seluruh ruangan. Udara menjadi ringan, tempat terasa lebih lapang, dan suasana mendadak menjadi tentram. Energi gelap yang menempel di benda-benda seperti kursi tua, cermin, atau lukisan antik juga ikut ternetralisir. Banyak spiritualis menggunakan metode ini untuk membersihkan rumah bekas praktik sihir, lokasi kematian tragis, atau bangunan kosong yang angker. Ledakan kedua, ledakan panas gaib, menghancurkan sihir dari dalam. Dalam dunia hikmah, dikenal istilah panas laduni, yaitu getaran panas spiritual yang menyusup ke akar-akar sihir dan membakarnya dari dalam. Panas ini bukan dalam arti fisik, melainkan pancaran energi yang menyusup secara halus. Saat daun sirih digunakan dalam ruqyah atau penyembuhan dan digabungkan dengan garis tangan bulan sabit, pasien akan merasakan panas ekstrem di tubuh, keringat berlebih hingga muntah atau menangis. Itu pertanda sihir sedang dipaksa keluar. Bahkan dalam beberapa kasus, jin bisa bersuara melalui pasien dan menyatakan ketakutan atau kepedihannya. Energi ini tidak hanya membersihkan, tapi memutuskan akar-akar sihir dan mengembalikannya kepada pengirimnya. Dukun atau pengirim bisa langsung mengalami mimpi buruk, tekanan batin, atau gangguan aneh ledakan. Ketiga, cermin gaib, tameng penolak serangan energi gelap. Ketika daun sirih yang telah diritualkan dengan bacaan ayat kursi, misalnya dipegang oleh pemilik garis bulan sabit, maka akan tercipta medan energi berbentuk cermin tak kasat mata. Cermin ini tidak menyerap serangan, tetapi memantulkannya kembali ke asalnya. Serangan santet, guna-guna, atau bisikan jahat mental akan berbalik arah. Dukun bisa tiba-tiba jatuh sakit, bingung, atau kesurupan. Aura pelindung ini bisa menjangkau hingga 35 meter dan sangat efektif untuk para pejuang spiritual yang sering menjadi target serangan halus. Ledakan keempat, ketenangan jiwa, membuka jalur cahaya dalam diri. Garis bulan sabit dalam tangan seseorang adalah pintu masuk cahaya spiritual. Namun, jika hati seseorang masih kacau oleh emosi atau keraguan, potensi itu tidak akan aktif. Ketika daun sirih digunakan dalam zikir atau meditasi, atau bahkan hanya diletakkan di tangan sambil menyebut nama Allah, maka frekuensi hati akan selaras dengan energi langit. Pikiran menjadi tenang, hati menjadi damai, bahkan air mata bisa menetes karena keharuan batin. Kondisi ini sangat membantu mereka yang sedang mencari arah hidup, hijrah, atau berada dalam tekanan batin. Ledakan kelima, aktivasi khodam cahaya. Terbukanya pendamping spiritual. Sebagian orang yang memiliki garis bulan sabit diyakini membawa garis keturunan wali atau orang-orang saleh. Mereka ini seringkali memiliki khodam cahaya, entitas penjaga dari dimensi terang. Sayangnya, khodam ini bisa tertidur jika si pemilik hidup dalam kekacauan atau menjauh dari jalan kebaikan. Ketika tangan bersambung dengan energi daun sirih dalam ritual atau zikir khusus, maka getaran energi tertentu bisa membangunkan khodam tersebut. Ciri yang dirasakan biasanya merinding tiba-tiba, intuisi tajam, bahkan bisa mendengar suara batin yang memberi ketenangan. Namun perlu diingat, khodam cahaya hanya akan aktif bila digunakan untuk tujuan baik. Jika disalahgunakan, energinya bisa padam. Ledakan keenam, intuisi dan mata batin, penglihatan gaib yang terbuka.
Gabungan energi garis bulan sabit dan sirih dapat merangsang aktivasi kelenjar pineal, yang diyakini sebagai pusat intuisi atau mata ketiga. Pemiliknya bisa melihat aura, merasakan kehadiran jin, mengetahui kebohongan hanya dari gerak tubuh lawan bicara, bahkan mendapatkan mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi kemampuan ini sangat sensitif dan harus dijaga dengan amal baik, zikir rutin, dan hati yang bersih. Ledakan ketujuh, serangan balik gaib, mengguncang dunia kegelapan. Ledakan terakhir ini adalah yang paling ditakuti dalam dunia metafisika. Saat energi garis bulan sabit bersatu dengan daun sirih yang telah dibacakan ayat-ayat suci, maka terjadi gelombang yang memecah dimensi gaib. Dalam kondisi ekstrim, bisa membuat jin lari menjerit dari jarak jauh, menyebabkan dukun sakit mendadak, atau mengosongkan tempat-tempat angker. Ciri khasnya adalah bau sirih yang bercampur dengan aroma kemenyan terbakar, meski tak ada yang dibakar secara nyata. Tapi kekuatan ini tidak boleh digunakan sembarangan, hanya untuk kondisi darurat dan pembersihan besar-besaran. Sahabat Kodam sejati yang dirahmati Allah, kini kita telah sampai di penghujung pembahasan kita tentang kekuatan luar biasa yang lahir dari pertemuan antara garis tangan bulan sabit dengan energi spiritual daun sirih, sebuah kombinasi yang jarang dimiliki, tapi sangat dihormati oleh para praktisi spiritual, ahli hikmah, dan para penjaga ilmu dari generasi ke generasi. Apa yang telah kita uraikan bukan sekadar teori atau mitos kosong. Ini adalah rangkaian pengetahuan yang telah diwariskan dari mulut ke mulut, dari pengalaman nyata yang dijalani oleh mereka yang hidup di antara dunia kasat mata dan dunia halus. Kita tidak sedang membahas sekadar bentuk garis di tangan atau daun yang tumbuh di pekarangan rumah. Tapi kita sedang menyelami lapisan terdalam dari ilmu energi, dari rahasia penciptaan yang dititipkan pada makhluk ciptaan Allah yang tampak sederhana, namun menyimpan keagungan luar biasa. Mungkin setelah menonton video ini, kamu akan mulai memandang tanganmu dengan cara berbeda. Bukan lagi hanya alat untuk bekerja atau menggenggam sesuatu, tapi sebagai peta perjalanan hidup, sebagai penanda takdir, sebagai pengingat bahwa dalam dirimu ada kekuatan yang bisa dibangkitkan, asal engkau bersungguh-sungguh dan tetap menjaga niat untuk kebaikan. Dan jika kamu termasuk orang yang memiliki garis bulan sabit, maka jangan sia-siakan anugerah itu. Rawatlah hatimu, perbanyaklah zikir, bersihkan pikiran dari dendam, iri, dan dengki. Karena kekuatan spiritual sejati tidak lahir dari amarah, tapi dari ketenangan. Tidak tumbuh dari keinginan membalas, tapi dari keinginan untuk melindungi. Tidak diperkuat oleh nafsu dunia, tapi oleh cahaya batin yang senantiasa terhubung dengan Sang Maha Cahaya. Kita juga belajar bahwa daun sirih yang selama ini hanya kita kenal sebagai bahan ramuan atau obat tradisional, ternyata menyimpan frekuensi spiritual tinggi. Ia adalah tanaman yang disebut-sebut dalam banyak ritual. Digunakan para leluhur untuk menjaga rumah, menyembuhkan gangguan gaib, hingga memperkuat kekebalan batin. Dan saat dua kekuatan ini digabungkan, maka akan lahirlah efek yang tidak main-main. Bukan hanya sekadar pengusir jin, tapi pembuka jalan spiritual. Bukan hanya pelindung, tapi juga penuntun bagi mereka yang sedang tersesat dalam keraguan hidup. Sahabatku, dunia spiritual bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Ilmu gaib bukan untuk disembah, tapi untuk dijaga dan digunakan dalam kebaikan. Karena pada hakikatnya, semua kekuatan itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tugas kita hanyalah menjaga,
menggunakan, dan tidak melampaui batas. Jika engkau merasa tersentuh oleh pembahasan ini, maka bisa jadi itu adalah panggilan dari alam ruhani yang selama ini menantimu untuk kembali menyatu. Maka bukalah hatimu, perhatikan dirimu lebih dalam. Mungkin sudah saatnya kamu menggali kembali jati dirimu yang lama terkubur oleh rutinitas dunia. Dan bila engkau pernah merasakan pengalaman aneh atau tiba-tiba merasa ada kekuatan dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, jangan langsung takut. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu telah dipilih, diberi mandat untuk menjaga dan menebar manfaat. Sebelum kita benar-benar menutup video ini, izinkan saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe channel Kodam Sejati jika kamu merasa video ini membawa manfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan terus membahas seputar garis tangan, dunia spiritual, energi langit, hingga rahasia ilmu-ilmu batin yang terlupakan. Karena di Kodam Sejati, kita tidak hanya bicara soal dunia fisik, tapi juga dunia yang tak terlihat, yang senantiasa bergetar di sekeliling kita, menunggu untuk dikenali, dipahami, dan disyukuri. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, menerangi jalanmu, dan memudahkan segala urusanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.